Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sari Utami, peserta Latsar tahun 2022 dari kelompok 3 gelombang 2 kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu aktual di instansi saya, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Pada video ini akan dijelaskan mengenai tahapan analisis isu yang dimulai dari identifikasi isu, analisis isu, dilanjutkan dengan penapisan isu, kemudian analisis penyebab isu, dan yang terakhir adalah penyelesaian isu. Pada tahapan pertama dilakukan identifikasi isu aktual. Adapun isu aktual yang terjadi di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal adalah diantaranya ketidakpatuhan penunggu pasien dalam penerapan prokes. Yang kedua, kurangnya implementasi service excellent pada pegawai RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Dan yang terakhir adalah ketidakefektifan penggunaan mesin anjungan sebagai pendaftaran mandiri pasien. Setelah isu didapatkan, perlu dianalisis masing-masing isu. Isu pertama adalah ketidakpatuhan penunggu pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Peraturan rumah sakit rupanya belum dipatuhi oleh penunggu pasien rawat inap. Ketidakpatuhan penunggu pasien pada penerapan protokol kesehatan sangat beresiko meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Ketidakpatuhan penunggu pasien diantaranya: yang pertama, penunggu pasien sering tidak menggunakan masker dengan benar selama berada di rumah sakit. Yang kedua, penunggu pasien sering tidak menggunakan masker selama dilakukan di lingkungan tempat tidur pasien. Dan yang ketiga, penunggu pasien tidak mematuhi peraturan ruangan, yaitu hanya satu orang yang boleh menunggu pasien. Dan yang terakhir adalah penunggu pasien sering mengobrol dengan sesama penunggu pasien lain di kamar pasien. Isu kedua adalah kurangnya implementasi service excellent pada pegawai RSUD Dr. Suwondo Kendal. Kurangnya service excellent pada pegawai RSUD Dr. Suwondo Kendal ditunjukkan dengan pemberian pelayanan kurang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun akibat dan dampak dari kurangnya pelayanan yang prima adalah pasien yang merupakan pelanggan merasakan ketidakpuasan pelayanan yang diberikan. Menurut survei kepuasan pelanggan eksternal atau masyarakat pada web https://rsudkendalkap.go.id, terdapat kinerja unit yang kurang baik. Begitu pula penilaian di Google, terdapat bintang 1 yang cukup banyak. Tentu saja, adanya ketidakpuasan dapat disebabkan kurangnya service excellent pada pegawai RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Isu ketiga adalah ketidakefektifan penggunaan mesin anjungan sebagai pendaftaran mandiri pasien. Penggunaan teknologi mulai digalakkan di RSUD pada beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, adanya mesin anjungan sebagai pendaftaran mandiri pasien dinilai kurang efektif, yang menyebabkan adanya penggunaan waktu pelayanan yang kurang baik. Penggunaan satu mesin anjungan membuat penumpukan pasien untuk mendaftar secara berkerumun, sehingga perlu pegawai lebih dari satu untuk mengatur jalannya pendaftaran mandiri di mesin anjungan. Setelah analisis isu, maka tahapan selanjutnya adalah penapisan isu untuk menentukan isu utama. Teknik penapisan yang digunakan adalah teknik APKL, di mana penapisan isu dengan penilaian kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Berikut penilaian yang telah dilakukan. Melalui teknik penapisan ini didapatkan prioritas masalah utama, yaitu kurangnya implementasi service excellent pada pegawai RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Tahapan selanjutnya adalah analisis penyebab isu. Kali ini saya menggunakan pendekatan Fishbone.
Berikut bagan Fishbone, di mana cabang utama dibagi menjadi surroundings, system, skill, dan supplier. Pada surrounding didapatkan jumlah pasien yang sangat banyak, sehingga pegawai tidak menjadi fokus dalam melayani pasien. Yang kedua adalah pasien yang sangat kurang ramah dan banyak menuntut pegawai. Pada sistem didapatkan kurangnya pelatihan pegawai pada service excellence. Yang kedua, kurangnya perencanaan. Dan yang ketiga, tidak adanya pengingat pada pegawai untuk selalu memberikan pelayanan yang prima. Pada skill didapatkan kurangnya kemampuan. Dan yang terakhir adalah supplier. Didapatkan inisiatif yang kurang, insentif yang kurang, dan kurangnya jumlah SDM. Dari analisis penyebab isu, maka penyelesaian masalah tersebut adalah yang pertama, diadakan adanya pelatihan untuk update ilmu dan melatih pegawai guna melakukan service excellence yang prima. Yang kedua, diberikan adanya reward bagi pegawai yang menjalankan service excellence. Dan yang terakhir adalah adanya pengingat poin-poin service excellence dalam bentuk video atau poster di rumah sakit untuk implementasi service excellence. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.